Aku menemukan kotak musik tua di bawah ranjang pengantin kami. Saat membukanya, musiknya berbunyi dan di dalamnya ada foto suamiku dengan wanita lain yang memakai gaun pengantin. Jantungku seakan berhenti berdetak melihat kebenaran yang tak kusangka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin malam kota Bandung berhembus menusuk tulang, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi yang masih menggenang di halaman luas rumah bergaya kolonial itu. Disinilah Yasmin berdiri sekarang, di balik jendela kaca besar yang menampilkan pantulan dirinya sendiri, seorang wanita muda yang merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Dia baru saja menikah dengan Raditya, pria yang baginya adalah definisi kesempurnaan. Tampan, mapan, penuh perhatian, dan memperlakukannya bak seorang ratu dari negeri dongeng. Rumah ini, bangunan megah dengan pilar-pilar tinggi yang menjulang angkuh di kawasan elit Bandung Utara, adalah bukti cinta Raditya padanya. Hari ini adalah hari pertama mereka menempati rumah ini sepenuhnya tanpa gangguan tukang angkut barang atau desainer interior. Keheningan di dalam rumah terasa begitu agung, namun entah mengapa, ada sisi dingin yang menyelinap di balik kemewahan marmer dan lampu gantung kristal itu. Raditya sedang berdiri di dekat pintu utama, merapikan kerah jasnya yang licin tanpa celah. Pria itu tersenyum, senyuman yang selalu berhasil membuat lutut Yasmin terasa lemas karena cinta yang meluap-luap. Raditya berjalan mendekat. Langkah kakinya di atas lantai kayu jati terdengar berirama, tegas namun lembut. Dia membelai pipi Yasmin dengan punggung tangannya. Sentuhan itu hangat, kontras dengan udara Bandung yang dingin. Raditya berkata dengan suara baritonnya yang menenangkan bahwa ia harus pergi ke Jakarta selama 2 hari untuk urusan bisnis mendadak yang tidak bisa ditunda. Yasmin sebenarnya ingin merengek, ingin menahannya agar tetap tinggal di rumah baru mereka, menikmati masa-masa pengantin baru yang seharusnya penuh dengan kebersamaan. Namun, Yasmin tahu bahwa Raditya bekerja keras demi masa depan mereka, demi kerajaan kecil yang sedang mereka bangun ini. Yasmin mengangguk pelan, berusaha menjadi istri yang pengertian. Raditya mengecup keningnya lama, seolah sedang menanamkan mantra agar Yasmin tetap tenang. Sebelum pergi, Raditya berpesan dengan nada yang sedikit berbeda, lebih serius dan penuh penekanan. Ia meminta Yasmin untuk tidak perlu memikirkan soal pekerjaan lagi. Raditya ingin Yasmin berhenti dari firma akuntan tempatnya bekerja. Ia ingin Yasmin menjadi ratu di rumah ini, fokus mengurus rumah tangga, dan membiarkan Raditya yang menanggung seluruh beban dunia. Bagi Yasmin yang saat itu sedang dimabuk asmara, permintaan itu terdengar seperti bentuk perlindungan dan kasih sayang yang luar biasa, bukan sebagai jeruji besi pertama dari sebuah penjara emas yang sedang dibangun di sekelilingnya. Suara deru mesin mobil mewah Raditya perlahan menjauh, menghilang di balik gerbang besi hitam yang tinggi menjulang. Kini, Yasmin benar-benar sendirian. Rumah besar itu mendadak terasa 2 kali lebih luas dan 10 kali lebih sunyi. Suara detak jam dinding antik di ruang tengah terdengar seperti detak jantung raksasa yang mengawasi gerak-gerik Yasmin. Untuk mengusir rasa sepi yang mulai merambat naik ke tengkuknya, Yasmin memutuskan untuk menyibukkan diri. Dia ingin menata ulang kamar tidur utama mereka, tempat yang akan menjadi saksi bisu kehidupan pernikahannya dengan Raditya. Yasmin melangkah menaiki tangga melingkar yang megah. Tangannya menyusuri pegangan tangga yang terbuat dari kayu mahoni tua. Sesampainya di kamar utama, ia memandang sekeliling. Kamar itu luas, didominasi warna krem dan emas, dengan ranjang berukuran besar yang tampak sangat nyaman. Namun, sebagai seorang perfeksionis, Yasmin merasa ada yang kurang pas dengan letak karpet bulu di bawah ranjang. Ia ingin segalanya sempurna untuk kepulangan Raditya nanti. Ia ingin suaminya bangga memiliki istri yang begitu telaten mengurus detail rumah tangga. Dengan semangat menggebu, Yasmin mulai memindahkan beberapa barang kecil. Ia merapikan bantal, melipat selimut dengan presisi, dan akhirnya berlutut di lantai untuk menarik ujung karpet yang sedikit terlipat di bawah kolong tempat tidur. Saat itulah tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Bukan lantai, bukan pula kaki ranjang. Benda itu terasa asing di sana. Yasmin mengerutkan kening,
Rasa penasaran mulai menggelitik benaknya. Ia merabanya lebih dalam. Jari-jarinya menyapu debu tipis yang menyelimuti benda tersebut. Dengan sedikit usaha, Yasmin menarik benda itu keluar dari kegelapan kolong tempat tidur. Debu beterbangan kecil saat cahaya lampu kamar menyinari benda yang kini berada di pangkuannya. Itu adalah sebuah kotak kayu. Bukan kotak biasa, melainkan sebuah kotak musik antik yang terlihat sangat tua namun terawat dengan baik. Terbuat dari kayu eboni hitam yang dipoles halus dengan ukiran rumit berbentuk bunga mawar yang merambat di setiap sisinya. Kotak itu terlihat begitu indah sekaligus misterius. Tidak ada nama, tidak ada inisial, hanya ukiran mawar yang tampak seolah-olah sedang menangis. Yasmin bertanya-tanya dalam hati, milik siapakah ini? Apakah ini barang peninggalan pemilik rumah sebelumnya yang tertinggal? Atau mungkin ini kejutan dari Raditya yang sengaja disembunyikan untuknya? Senyum kecil terbit di bibir Yasmin. Pikiran positifnya langsung bekerja, membayangkan bahwa ini adalah hadiah romantis yang disiapkan suaminya. Raditya memang penuh kejutan. Mungkin Raditya sengaja menaruhnya di sana agar Yasmin menemukannya saat sedang bersih-bersih. Sebuah permainan cinta yang manis. Yasmin mengusap permukaan kotak itu dengan ujung jarinya. Merasakan tekstur ukiran kayu yang timbul. Ada getaran aneh yang merambat ke ujung jarinya. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan kebahagiaan murni, melainkan campuran antara kekaguman dan sedikit rasa was-was yang tidak beralasan. Rumah ini memang tua, dan benda-benda tua seringkali menyimpan energi dari masa lalu. Tapi Yasmin menepis perasaan itu jauh-jauh. Ia adalah wanita modern yang rasional. Bukan penakut yang percaya pada tahayul. Ia membolak-balik kotak itu, mencari tuas pemutarnya. Di bagian bawah, terdapat kunci pemutar kecil berwarna emas yang sudah sedikit memudar warnanya. Tanpa ragu, Yasmin mulai memutarnya. Suara krek-krek kecil terdengar saat pegas di dalam kotak itu dikencangkan. Suara yang menandakan bahwa mekanisme di dalamnya masih berfungsi meski sudah termakan usia. Yasmin memutar kunci itu beberapa kali hingga terasa berat. Lalu perlahan meletakkan kotak itu kembali di pangkuannya. Dengan nafas tertahan karena antusiasme, Yasmin membuka tutup kotak musik tersebut. Ia mengharapkan melodi ceria atau lagu romantis klasik yang biasa didengar di film-film cinta. Ia membayangkan akan ada patung penari balet kecil yang berputar anggun di dalamnya. Namun, saat tutup kotak itu terbuka sepenuhnya, udara di kamar itu seolah berubah menjadi lebih dingin, lebih berat, dan senyum di wajah Yasmin perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi kebingungan yang amat sangat. Melodi itu mulai mengalun. Bukan lagu Fur Elise atau Canon Inde yang manis, melainkan sebuah melodi yang asing, lambat, dan menyayat hati. Nada-nadanya terdengar melankolis, seperti rintihan kesedihan yang tertahan selama bertahun-tahun. Dentingnya jernih namun menusuk, memantul di dinding-dinding kamar yang sunyi, menciptakan atmosfer yang seketika berubah menjadi mencekam. Yasmin terpaku, bulu kuduk di lengannya meremang bukan karena dinginnya AC, melainkan karena aura kesedihan yang begitu pekat memancar dari melodi kotak musik itu. Namun, bukan melodinya yang membuat darah Yasmin berdesir hebat hingga ke ujung kaki. Matanya kini terpaku pada bagian dalam kotak musik itu. Tidak ada penari balet. Tidak ada perhiasan berlian. Di balik kaca buram yang menjadi pelapis bagian dalam tutup kotak, terselip sebuah foto tua berwarna sepia yang mulai menguning di bagian ujungnya. Foto itu menampilkan sepasang pengantin yang sedang berdiri bersisian dengan latar belakang sebuah taman bunga yang tampak familiar. Yasmin menyipitkan matanya, mendekatkan kotak itu ke wajahnya untuk melihat lebih jelas. Jantungnya mulai berpacu lebih cepat. Dentumannya terdengar riuh di telinganya sendiri, menyaingi suara denting musik yang masih terus berputar. Pria di dalam foto itu, dengan senyum karismatik yang memamerkan deretan gigi putih rapi dan tatapan mata yang tajam namun teduh, adalah Raditya. Tidak salah lagi. Itu adalah suaminya. Potongan rambutnya sedikit berbeda, terlihat lebih muda beberapa tahun, namun gurat wajah dan cara berdirinya yang gagah adalah milik Raditya yang ia kenal, Raditya yang baru saja pamit pergi ke Jakarta. Tangan Yasmin mulai gemetar. Tatapannya beralih ke sosok wanita di samping Raditya. Wanita itu cantik,
dengan rambut panjang bergelombang yang dibiarkan terurai indah. Ia tersenyum bahagia, menatap Raditya dengan penuh pemujaan, tatapan yang sama persis dengan cara Yasmin menatap Raditya setiap pagi. Namun yang membuat nafas Yasmin tercekat hebat hingga ia harus membekap mulutnya sendiri adalah gaun yang dikenakan wanita itu. Gaun pengantin itu. Yasmin mengenali setiap detailnya. Renda Prancis yang rumit di bagian lengan, potongan leher yang elegan, hingga jatuhnya kain satin yang membalut tubuh wanita itu. Itu adalah gaun pengantin yang sama persis dengan yang dipakai Yasmin saat pernikahannya dengan Raditya bulan lalu. Raditya bilang, gaun itu ia pesan khusus dari desainer kenalannya di Paris, satu-satunya di dunia, dibuat eksklusif hanya untuk Yasmin sebagai bukti cinta abadinya. Raditya bilang tidak ada wanita lain yang pernah atau akan memakai gaun seindah itu. Kepala Yasmin terasa pening, seolah-olah lantai kamar itu baru saja ditarik paksa dari bawah kakinya. Dunia dongeng yang ia bangun dalam pikirannya retak seketika. Berbagai pertanyaan menyerbu benaknya tanpa ampun. Siapa wanita ini? Kenapa Raditya berfoto dengannya memakai baju pengantin? Apakah ini pernikahan sebelumnya yang tidak pernah diceritakan Raditya? Jika Raditya duda, kenapa dia mengaku lajang di semua dokumen pernikahan mereka? Dan kenapa wanita itu memakai gaun eksklusif miliknya? Rasa mual menyerang perut Yasmin. Ia merasa dikhianati, dibohongi mentah-mentah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Panas dan mendesak keluar. Ia ingin melempar kotak musik itu ke dinding. Ingin menghancurkannya berkeping-keping agar melodi menyedihkan itu berhenti berbunyi. Agar foto itu lenyap dari hadapannya. Namun, rasa ingin tahunya menahan ledakan emosi itu. Yasmin, meski hatinya hancur, memiliki sisi logis yang mulai berteriak memintanya untuk tidak gegabah. Ia perlu tahu siapa wanita ini sebelum ia mengonfrontasi Raditya. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, Yasmin mencoba mengeluarkan foto itu dari selipannya. Foto itu terasa rapuh di jari-jarinya yang basah oleh keringat dingin. Saat ia berhasil menarik foto itu keluar, ia membalikannya, berharap menemukan sebuah nama atau tanggal. Kosong. Tidak ada tulisan apapun di balik foto itu. Yasmin mendesis frustrasi. Ia meletakkan foto itu di atas ranjang, tepat di sebelahnya, seolah foto itu adalah bukti perselingkuhan yang nyata. Mata Yasmin kembali tertuju pada kotak musik yang kini sudah berhenti berdenting karena pegasnya habis. Ia meraba bagian dalam kotak itu, tempat yang tadinya tertutup oleh mekanisme musik. Bagian dasarnya dilapisi kain bludru merah marun yang terlihat sedikit gembung, tidak rata seperti kotak perhiasan pada umumnya. Insting Yasmin menajam. Ia menekan-nekan lapisan bludru itu. Ada ruang kosong di bawahnya. Bunyinya terdengar berongga saat diketuk pelan dengan kuku. Yasmin mencari celah di pinggiran kain bludru itu. Kukunya yang terawat mencungkil sisi pojok kain dengan kasar. Tidak peduli jika itu akan merusak keindahan kotak tersebut. Dengan sedikit paksaan, lapisan bludru itu terangkat. Di bawahnya, terdapat sebuah lempengan kayu tipis yang berfungsi sebagai dasar palsu. Jantung Yasmin berdegup kencang lagi. Kali ini karena adrenalin penemuan. Dengan hati-hati ia mengangkat lempengan kayu itu. Di balik dasar palsu itu, tersembunyi sebuah benda kecil yang berkilau tertimpa cahaya lampu. Sebuah kunci. Kunci itu kecil, terbuat dari perak, dengan bentuk gerigi yang sangat spesifik dan rumit. Itu bukan kunci pintu rumah biasa, bukan pula kunci lemari pakaian. Bentuknya mengingatkan Yasmin pada kunci brankas atau kunci laci keamanan tinggi. Yasmin mengambil kunci itu, merasakan dinginnya logam menyentuh kulit telapak tangannya. Pikirannya langsung melayang pada ruang kerja pribadi Raditya di lantai bawah. Ruangan yang selalu tertutup rapat. Raditya pernah bilang ruangan itu berisi dokumen-dokumen klien penting dan data perusahaan yang sangat rahasia. Sehingga Yasmin dilarang keras masuk ke sana, apalagi membersihkannya. Raditya selalu memegang kuncinya sendiri, dan tidak ada kunci cadangan yang diberikan pada Yasmin. Kecurigaan Yasmin kini bercabang menjadi ketakutan yang lebih gelap. Ini bukan sekadar masalah perselingkuhan atau pernikahan masa lalu yang disembunyikan.
Seseorang tidak menyembunyikan foto pernikahan dan kunci rahasia di dasar palsu kotak musik jika itu hanya kenangan masa lalu yang manis. Ini adalah rahasia yang sengaja dikubur dalam-dalam. Yasmin menggenggam kunci itu erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Wajah Raditya yang tersenyum manis di ingatannya kini berubah menjadi seringai yang menakutkan. Apa yang sebenarnya disembunyikan suaminya di ruang kerja itu? Dan yang lebih penting, di mana wanita di dalam foto itu sekarang? Kenapa foto bahagianya berakhir di dalam kotak musik yang disembunyikan di kolong tempat tidur? Seolah-olah dia adalah hantu yang ingin dilupakan? Yasmin berdiri. Kakinya terasa goyah namun tekadnya mulai membaja. Air matanya sudah kering, digantikan oleh tatapan mata yang nyalang penuh tanda tanya. Ia harus masuk ke ruang kerja itu. Ia harus tahu kebenarannya. Meskipun kebenaran itu mungkin akan menghancurkan hidupnya selamanya. Dengan kunci perak di genggaman dan foto misterius di tangan lainnya, Yasmin melangkah keluar kamar, menuruni tangga menuju ruang kerja terlarang suaminya, menuju awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Yasmin berdiri mematung di tengah kamar. Foto wanita itu dan kunci perak kecil di tangannya terasa membakar telapak tangannya. Haruskah ia langsung menyerbu ruang kerja Raditya? Haruskah ia membongkar laci itu sekarang juga? Tapi bagaimana jika Raditya benar? Bagaimana jika ini hanya sebuah kesalahpahaman konyol? Yasmin menggelengkan kepalanya, berusaha mengusir kabut yang memenuhi otaknya. Dia adalah seorang istri. Dia harus percaya pada suaminya terlebih dahulu. Menuduh tanpa bukti adalah racun dalam pernikahan. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, ia memutuskan untuk melakukan hal yang paling logis, menelepon Raditya. Jantungnya berdebar kencang. Setiap detak terasa menyakitkan di dadanya saat ia menekan nomor suaminya. Nada sambung berbunyi sekali, 2 kali, 3 kali. Rasanya seperti selamanya. Yasmin hampir menyerah ketika akhirnya terdengar suara berat Raditya yang ia cintai. "Halo, sayang? Tumben telepon. Kangen ya?" Suara Raditya terdengar ringan dan penuh canda. Seperti biasa. Napas Yasmin tercekat. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah isakan tertahan. "Yasmin? Halo? Kamu di sana? Kenapa? Sayang? Ada yang salah?" Nada suara Raditya langsung berubah cemas. "Radit." Yasmin akhirnya berhasil bersuara, meskipun serak dan bergetar. Aku menemukan sesuatu." "Menemukan apa? Uang? Perhiasan pemilik rumah lama?" Raditya masih berusaha melucu, tapi Yasmin tidak bisa tertawa. "Sebuah kotak musik. Di bawah ranjang kita," kata Yasmin pelan. Hening sejenak di seberang sana. Hening yang terlalu lama, yang membuat perut Yasmin melilit. "Kotak musik?" ulang Raditya. Nadanya kini datar. "Dan di dalamnya ada foto," lanjut Yasmin. Air matanya mulai mengalir. "Foto kamu dengan wanita lain. Dia memakai gaun pengantin. Radit, gaun yang sama persis seperti gaun pernikahanku." Yasmin menunggu bantahan, menunggu penjelasan, menunggu amarah. Yang ia dapatkan justru di luar dugaannya. Raditya tertawa. Bukan tawa terbahak-bahak, tapi tawa ringan yang meremehkan. Seolah Yasmin baru saja menceritakan lelucon yang konyol. "Ya ampun, Yasmin. Kirain ada apa? Kamu sampai nangis gitu cuma karena itu?" Hati Yasmin terasa seperti diremas. "Cuma? Maksud kamu apa? Radit? Siapa wanita itu?" tuntut Yasmin. Suaranya mulai meninggi. "Sayang, dengerin aku." Suara Raditya berubah menjadi sangat lembut, penuh bujuk rayu yang selalu meluluhkan Yasmin. "Itu foto lama banget. Editan. Dulu, sebelum aku kenal kamu, aku punya mantan pacar yang terus terang aja, sedikit obsesif. Dia nggak terima waktu aku putusin. Dia sampai nekat bikin editan foto kepala dia di badan model gaun pengantin, terus kepala aku di sebelahnya. Dia kirim itu ke aku buat neror. Konyol, kan?" Yasmin terdiam. Editan? Penjelasan itu terdengar masuk akal, tapi juga terasa sangat janggal.
Tapi gaunnya. Dia pasti ambil desain gaun itu dari internet. Sayang, potong Raditya cepat. Suaranya sangat meyakinkan. Desainer kita pasti terinspirasi dari model yang sama. Itu hal biasa di dunia fashion. Kamu tahu sendiri kan? Raditya menghela napas panjang. Pura-pura terdengar lelah. Aku kaget kamu semudah itu percaya sama foto sampah kayak gitu. Kamu lebih percaya foto editan murahan itu daripada suami kamu sendiri. Yas? Aku di Jakarta ini banting tulang buat siapa? Buat kita. Buat masa depan kita. Dan kamu di rumah malah curiga yang enggak-enggak. Kata-kata Raditya telak menghantam Yasmin. Rasa bersalah langsung menjalari hatinya. Dia merasa bodoh. Tentu saja itu editan. Radityanya tidak mungkin membohonginya. Radityanya sempurna. Maaf, Radit, aku cuma kaget. Lirih Yasmin, merasa malu pada dirinya sendiri. Nggak apa-apa. Suara Raditya kembali hangat. Wajar kamu kaget. Buang aja kotak itu. Sayang, itu pasti sampah pemilik rumah lama yang nggak sengaja diselipin foto editan si gila itu. Udah ya. Jangan dipikirin lagi. Aku harus lanjut rapat. Aku cinta kamu, Yasmin. Aku juga cinta kamu, Radit. Panggilan itu ditutup. Keheningan rumah kembali menyergap Yasmin. Dia terduduk lemas di tepi ranjang. Penjelasan Raditya terasa seperti balsam yang menenangkan lukanya. Itu hanya editan. Mantan pacar obsesif. Ya, itu pasti jawabannya. Yasmin menghela napas lega. Ia memandangi foto di tangannya. Senyum wanita itu. Clara tidak. Wanita editan itu terlihat begitu nyata. Yasmin hampir saja membuang kotak itu ke tempat sampah sesuai perintah Raditya. Namun, saat ia hendak mengambil kotak itu, matanya tertuju pada kunci perak kecil yang masih tergeletak di atas nakas. Raditya tidak menjelaskan soal kunci. Raditya juga tidak menjelaskan kenapa kotak berisi foto sampah itu ada di bawah ranjang pengantin mereka. Benih keraguan yang tadinya hampir mati, kini disirami lagi. Raditya mungkin pandai merangkai kata, tapi insting Yasmin berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat salah. Yasmin yang naif mungkin akan menelan mentah-mentah penjelasan Raditya. Tapi Yasmin yang baru saja hatinya nyaris hancur, kini memiliki secercah kewaspadaan. Dia tidak bisa membuang kotak ini. Belum. Dia mengambil ponselnya lagi. Kali ini, bukan Raditya yang ia hubungi. Ia membuka kontaknya dan mencari satu nama. Fitri. Sahabatnya sejak kuliah. Seorang pengacara muda yang cerdas, skeptis, dan paling tidak mudah dibohongi di muka bumi. Yasmin menekan tombol panggil. Halo, Yas? Tumben banget nelpon jam kerja? Kangen gosip ya? Sapa Fitri ceria. Fit, aku butuh bantuan kamu, kata Yasmin. Suaranya serius, tidak ada getar ragu lagi. Bantuan sebagai pengacara. Keceriaan di suara Fitri langsung lenyap. Kenapa? Kamu ada masalah apa? Raditya, dia nggak macam-macam kan? Aku nggak tahu, Fit. Aku nggak tahu lagi mesti percaya apa. Desah Yasmin. Ini kedengarannya bakal gila banget. Tapi tolong, dengarkan aku. Yasmin menceritakan semuanya. Kotak musik, melodi aneh, foto, gaun yang identik, dan penjelasan Raditya tentang mantan pacar obsesif. Fitri dia mendengarkan, tidak menyela sedikit pun. Setelah Yasmin selesai, Fitri berdeham. Oke. Pertama, kirim foto itu ke aku sekarang juga. Foto kotaknya, foto wanitanya, sedekat dan sejelas mungkin, kata Fitri dengan nada profesional. Kedua, jangan buang apapun. Simpan kotak itu, simpan kuncinya. Jangan sentuh apapun lagi. Ketiga, Fitri berhenti sejenak. Penjelasan, mantan pacar editan, itu adalah omong kosong paling basi yang pernah aku dengar, Yas. Apalagi soal gaun. Itu terlalu spesifik. Hati Yasmin mencelos. Mendengar Fitri mengkonfirmasi keraguannya membuat ketakutannya menjadi nyata. Aku akan cek wanita ini. Yas.
Aku punya akses ke beberapa database. Aku akan cari tahu dia siapa. Tapi kamu janji sama aku, kata Fitri tegas. Jangan lakukan hal bodoh. Jangan coba-coba jadi detektif sendirian. Kalau Raditya pulang, bersikaplah normal. Sepenuhnya normal. Mengerti? Yasmin mengangguk, meskipun Fitri tidak bisa melihatnya. Mengerti, Fit. Bagus. Kirim fotonya sekarang. Panggilan berakhir. Yasmin segera mengambil foto dari foto wanita itu menggunakan ponselnya, memastikan setiap detail wajah dan gaunnya tertangkap jelas. Dia mengirimkannya ke Fitri. Setelah pesan terkirim, Yasmin memegang kunci perak itu lagi. Dia menatap pintu ruang kerja Raditya di lantai bawah. Perintah Fitri untuk tidak melakukan hal bodoh terngiang di telinganya. Tapi kunci ini terasa begitu berat di tangannya, seolah memanggilnya untuk digunakan. Keraguan telah ditanam. Dan Yasmin tahu, dia tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini. 24 jam berikutnya adalah siksaan terpanjang dalam hidup Yasmin. Dia tidak tidur sekejap pun. Setiap suara di rumah besar itu membuatnya melompat kaget. Suara derit kayu, suara angin di luar jendela, bahkan suara kulkas berdengung. Semuanya terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Dia bolak-balik memeriksa ponselnya setiap 5 menit, menunggu kabar dari Fitri. Tidak ada. Raditya meneleponnya 2 kali, pagi dan sore hari. Suaranya kembali normal, penuh cinta dan perhatian, menanyakan Yasmin sudah makan apa, sedang apa, dan bilang betapa ia merindukannya. Yasmin menjawab sebisanya, berusaha terdengar ceria, berusaha terdengar seperti istri naif yang sudah melupakan insiden foto editan itu. Tapi setiap kata, "Aku cinta kamu," dari Raditya kini terdengar seperti kebohongan yang dingin di telinga Yasmin. Dia menghabiskan hari itu dengan mondar-mandir tanpa tujuan di rumah mewah itu. Rumah yang kemarin terasa seperti istana, hari ini terasa seperti penjara yang dingin dan asing. Dia memandangi setiap perabot mahal, setiap lukisan di dinding. Apakah wanita di foto itu pernah berdiri di tempat ia berdiri sekarang? Apakah dia pernah menyentuh piano di sudut ruangan ini? Apakah dia pernah tidur di ranjang yang sama dengan Yasmin? Pikiran itu membuatnya mual. Tepat pukul 9 malam, saat Yasmin sedang duduk di sofa ruang tengah, memeluk lututnya dalam kegelapan, ponselnya bergetar hebat di atas meja kaca. Nama, Fitri, menyala di layar. Jantung Yasmin serasa melompat ke tenggorokannya. Dia menyambar ponsel itu dengan tangan gemetar. "Fit?" sapanya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Yasmin." Suara Fitri terdengar sangat berbeda. Tidak lagi skeptis atau profesional. Suaranya rendah, tercekat, dan penuh ketakutan. "Kamu di mana sekarang? Kamu sendirian di rumah?" Darah Yasmin terasa membeku. "Iya, aku sendirian. Raditya masih di Jakarta." "Ada apa, Fit? Kenapa suara kamu gitu? Kamu nemuin sesuatu?" Hening sejenak. Yasmin bisa mendengar Fitri menarik napas dalam-dalam, seolah sedang mengumpulkan kekuatan. Yas, wanita di foto itu, dia bukan editan. Yasmin menutup matanya. Dia sudah tahu. Jauh di lubuk hatinya, dia sudah tahu. "Namanya Clara," lanjut Fitri. Suaranya bergetar. "Clara Anindita. Dia bukan orang sembarangan. Yas. Dia satu-satunya ahli waris perusahaan tekstil raksasa, Anindita Group. Keluarganya salah satu keluarga terkaya di Jawa Barat." Yasmin menelan ludah. Seorang ahli waris kaya. Kenapa Raditya berfoto pernikahan dengannya? Apakah Raditya? "Fitri, apa dia mantan istri Raditya?" tanya Yasmin, takut mendengar jawabannya. "Aku nggak tahu statusnya, Yas. Tapi..." Fitri terdiam lagi. Kali ini lebih lama. "Tapi apa, Fit? Jangan bikin aku gila," pekik Yasmin. Kesabarannya habis. "Yasmin, Clara Anindita dilaporkan hilang. Setahun yang lalu." Seluruh udara di ruangan itu seakan tersedot habis. Yasmin terengah-engah,
mencoba bernapas tapi paru-parunya menolak. Hilang? Bukan selingkuhan. Bukan mantan istri yang diceraikan. Tapi hilang. Hilang maksud kamu diculik? Aku nggak tahu, jawab Fitri cepat. Laporannya buntu. Dia dilaporkan hilang oleh keluarganya sekitar setahun yang lalu, tepatnya 3 minggu setelah pernikahannya. Berita-berita lama yang aku gali menyebutkan kalau suaminya bilang Clara labil secara emosional dan kabur dari rumah karena depresi pasca nikah. Tapi keluarganya, terutama kakak laki-lakinya, nggak pernah percaya. Mereka bilang Clara nggak mungkin kabur. Dunia Yasmin berputar. Pernikahan. 3 minggu setelah pernikahan. Siapa nama suaminya? Fit? Tanya Yasmin, meskipun bibirnya terasa keluh untuk membentuk kata-kata itu. Itu masalahnya, Yas, kata Fitri frustrasi. Berita-berita itu anehnya sangat tertutup soal identitas suaminya. Mereka cuma menyebut, sang suami, atau pengusaha muda. Aku nggak bisa akses laporan polisi lengkapnya secepat ini. Tapi, Yasmin, ini gila. Foto pernikahan Raditya dengan seorang wanita yang hilang setahun lalu, dan wanita itu memakai gaun yang sama dengan kamu. Kecurigaan Yasmin yang tadinya hanya sebatas perselingkuhan atau bigami, kini meledak menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih mengerikan. Ini bukan lagi drama rumah tangga. Ini kasus kriminal. Yasmin berdiri, kakinya gemetar hebat. Dia memandang sekeliling rumah itu dengan tatapan ngeri. Rumah ini, Raditya bilang dia baru membeli rumah ini sebulan lalu sebagai hadiah pernikahan. Apakah Raditya berbohong? Apakah ini rumah Clara? Ya Tuhan, Fit, apa yang harus aku lakukan? Bisik Yasmin, air mata panik mulai mengalir deras. Dengar, Yas. Kamu harus tenang, kata Fitri, berusaha mengendalikan situasi. Aku akan cari tahu lebih banyak. Aku akan coba hubungi kakak laki-laki Clara. Tapi untuk sekarang, kamu harus tetap pura-pura nggak tahu apa-apa. Jangan konfrontasi Raditya. Apapun yang terjadi, jangan. Tapi Yasmin nyaris tidak mendengar instruksi Fitri. Pikirannya terfokus pada satu hal. Benda dingin yang sejak kemarin ia simpan di saku celana rumahnya. Kunci perak kecil itu. Yasmin, kamu masih di sana? Tanya Fitri cemas. Fit, ada satu hal lagi yang belum aku ceritakan, kata Yasmin. Suaranya datar menakutkan. Di bawah dasar palsu kotak musik itu, aku menemukan sebuah kunci. Kunci apa? Aku nggak tahu. Tapi aku tahu kunci itu untuk apa, kata Yasmin. Maksud kamu? Tatapan Yasmin terkunci pada pintu ruang kerja Raditya di lantai bawah. Ruang kerja yang selalu terkunci. Ruang kerja yang menyimpan semua rahasia suaminya. Yasmin, jangan, teriak Fitri di telepon. Jangan lakukan hal bodoh. Tunggu aku. Aku kesana sekarang. Tapi Yasmin sudah menutup teleponnya. Dia tidak bisa menunggu. Dia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Jika suaminya terlibat dalam hilangnya seorang wanita, dia harus tahu. Dia harus tahu apa yang ada di balik pintu terkunci itu. Dengan langkah mantap yang dipaksakan, mengabaikan lututnya yang serasa seperti jeli, Yasmin menuruni tangga. Dia berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh itu. Dia memasukkan kunci rumah biasa yang diberikan Raditya untuk membuka gagang pintunya. Klik. Pintu ruang kerja itu terbuka. Ruangan itu gelap dan berbau debu bercampur parfum maskulin Raditya. Yasmin menyalakan lampu. Ruangan itu rapi. Terlalu rapi. Hanya ada rak buku tinggi, sofa kulit, dan meja kerja mahoni besar di tengah ruangan. Hati Yasmin berdebar. Dia berjalan mendekati meja itu. Di sisi kanan, ada satu laci yang terlihat berbeda dari yang lain. Laci itu memiliki lubang kunci kecil yang terbuat dari logam perak, bukan kuningan seperti laci lainnya. Tangannya yang gemetar mengangkat kunci perak dari kotak musik. Dia menyejajarkannya dengan lubang kunci itu. Sempurna. Ukurannya pas. Yasmin menarik napas dalam-dalam, mengucap doa dalam hatinya. Dia memasukkan kunci itu ke lubang kunci.
Terdengar suara klik yang nyaring di keheningan ruangan. Laci itu tidak lagi terkunci. Perlahan, dengan jantung yang terasa akan meledak dari dadanya, Yasmin menarik laci itu terbuka. Laci itu berderit pelan saat Yasmin menariknya. Jantungnya terasa meledak di dalam dada. Dentumannya begitu keras hingga ia yakin suaranya bisa terdengar sampai ke jalan raya. Di dalam laci yang terbuka itu, tidak ada tumpukan dokumen rahasia atau foto-foto lain. Yang ada hanyalah sebuah kotak brankas kecil berwarna hitam pekat. Brankas itu terbuat dari baja. Terasa dingin di bawah jari-jari Yasmin yang gemetar. Ukurannya tidak besar. Mungkin hanya seukuran kotak sepatu orang dewasa. Tapi terlihat sangat kokoh dan berat. Dan di bagian depannya, ada sebuah lubang kunci kecil yang bentuknya rumit. Bentuk yang sama persis dengan kunci perak di tangannya. Ini dia. Jawaban dari semua ketakutannya ada di dalam kotak logam yang dingin ini. Yasmin menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan tangannya yang gemetar hebat. Ia tidak boleh pingsan. Tidak sekarang. Ia harus tahu. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Seburuk apapun kebenaran yang menantinya. Ia menyejajarkan kunci itu dengan lubang kuncinya. Rasanya seperti potongan teka-teki terakhir yang menemukan tempatnya. Dengan sekali dorongan pelan, kunci itu masuk dengan mulus. Yasmin memutarnya ke kanan. Klik. Suara mekanisme kunci yang terbuka terdengar menggema di ruangan yang sunyi itu. Lebih keras dari suara guntur di tengah malam. Rasanya seperti suara pintu penjara yang baru saja dibuka. Untuk sesaat, Yasmin hanya diam. Ia memandangi brankas itu, takut untuk mengangkat tutupnya. Sebagian dari dirinya berteriak untuk lari, untuk mengunci kembali brankas ini, melempar kuncinya ke sungai, dan melupakan semua ini. Kembali menjadi Yasmin yang naif, yang memuja suaminya, yang hidup dalam dongeng indahnya. Tapi dia tidak bisa. Foto wanita itu, Clara yang dilaporkan hilang, telah menghancurkan dongeng itu selamanya. Dengan gerakan cepat sebelum keberaniannya hilang, Yasmin mengangkat tutup brankas yang berat itu. Bau apek dan kertas tua langsung menyergap indera penciumannya. Di dalamnya, tidak banyak barang. Ada beberapa tumpukan dokumen yang diikat rapi, beberapa paspor dengan foto Raditya tetapi menggunakan nama-nama yang berbeda, dan tumpukan polis asuransi. Mata Yasmin menyapu semua itu dengan cepat. Otaknya mencatat keberadaan paspor-paspor palsu itu sebagai bahaya besar. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah buku kecil bersampul kulit berwarna coklat tua. Buku itu terlihat usang, dengan tali pengikat yang sudah sedikit rapuh. Itu adalah sebuah buku harian. Tangan Yasmin terulur, seolah ditarik oleh kekuatan gaib. Ia mengambil buku harian itu. Sampulnya terasa lembut di kulitnya. Dengan hati berdebar, ia membuka tali pengikatnya dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan di dalamnya rapi, meliuk-liuk indah, ditulis dengan tinta biru. 10 Januari. Aku bertemu pria paling luar biasa hari ini. Namanya Raditya. Dia menolongku saat ban mobilku kempes di Cihamplas. Dia tampan, baik hati, dan entahlah, aku merasa seperti sudah mengenalnya seumur hidupku. Ini konyol. Aku baru mengenalnya. Jantung Yasmin mencelos. Cara mereka bertemu. Raditya juga menolongnya saat mobilnya mogok di parkiran mall. Sebuah kebetulan? Atau sebuah pola? Yasmin membalik halaman dengan cepat. Matanya melahap kata-kata Clara. 14 Februari. Dia melamarku. Di hari Valentine. Aku wanita paling bahagia di dunia. Raditya adalah segalanya bagiku. Dia bilang aku adalah cinta sejatinya. Dan dia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Kami akan pindah ke rumah baru kami di Bandung Utara setelah menikah. Sebuah rumah tua yang indah. Katanya itu impiannya sejak lama. Rumah ini. Ya Tuhan, ini rumahnya. Ini rumah yang disiapkan Raditya untuk Clara. Yasmin merasa mual. Dia sedang duduk di rumah seorang wanita yang hilang, membaca buku hariannya. 28 Maret. 2 minggu setelah pernikahan. Raditya memintaku berhenti bekerja. Dia bilang aku tidak perlu lelah-lelah mengurus perusahaan warisan ayah.
Dia bilang, biarkan dia yang mengurus semuanya. Dia ingin aku santai di rumah, menjadi ratunya. Aku sedikit ragu. Aku mencintai pekerjaanku. Tapi aku lebih mencintai Raditya. Jika ini yang membuatnya bahagia, aku akan melakukannya. Tubuh Yasmin mendingin. Kalimat itu. Kalimat yang sama persis. Raditya juga memintanya berhenti bekerja. Raditya juga bilang ingin Yasmin fokus mengurus rumah. Ini bukan cinta. Ini isolasi. Raditya sedang mengisolasi mangsanya. Yasmin terus membaca. Tangannya semakin gemetar hingga buku harian itu nyaris jatuh. 15 April. Raditya mulai sering membahas soal keuangan kami. Dia ingin kami menggabungkan aset. Dia bilang itu lebih praktis, dan sebagai suami istri, kami tidak boleh punya rahasia, termasuk soal uang. Dia membawakan banyak sekali dokumen untuk aku tanda tangani. Surat kuasa, transfer aset. Aku tidak terlalu mengerti, tapi aku percaya padanya. Dia suamiku. Raditya belum membahas ini dengannya. Belum. Tapi Yasmin tahu itu akan datang. Dia bisa merasakannya. Kepanikan mulai merayapi tenggorokan Yasmin. Dia membalik ke halaman-halaman terakhir. Tulisan tangan Clara tidak lagi rapi. Tulisan itu terlihat acak-acakan, tergesa-gesa, dengan banyak coretan, seolah ditulis oleh tangan yang gemetar ketakutan. 2 Mei. Aku takut. Aku sangat takut. Raditya berubah. Dia bukan pria yang kunikahi. Matanya dingin. Dia marah saat aku bertanya kenapa aku tidak boleh keluar rumah sendirian. Dia bilang itu demi keamananku. Tapi aku merasa seperti tahanan. Aku mencoba menelepon kakakku, Indra, tapi ponselku selalu tidak ada sinyal di rumah ini. 5 Mei. Aku menemukan dokumen di lacinya. Polis asuransi jiwa atas namaku. Nilainya miliaran. Dan penerima manfaatnya hanya satu. Raditya. Ya Tuhan. Apa yang dia rencanakan? Aku mencoba pura-pura tidak tahu. Aku harus keluar dari sini. 7 Mei. Dia mulai memberiku minuman, obat tidur, setiap malam. Dia bilang itu vitamin agar aku bisa tidur nyenyak. Tapi minuman itu membuatku pusing dan sangat lemah keesokan harinya. Aku pura-pura meminumnya. Tapi ku buang ke wastafel saat dia tidak lihat. Air mata Yasmin mengalir deras, membasahi halaman buku harian itu. Dia tidak bisa bernapas. Dia merasakan teror yang sama seperti yang dirasakan Clara. Dia bisa merasakan dinginnya wastafel, pahitnya kebohongan di lidahnya. Dia membalik ke halaman terakhir. Hanya ada satu kalimat di sana. Ditulis dengan goresan yang sangat lemah. Tintanya nyaris pudar. 9 Mei. Dia tahu aku pura-pura. Malam ini dia memaksaku meminumnya. Dia tersenyum saat aku menelannya. Dia memberiku minuman, obat tidur, setiap malam. Aku tahu aku tidak akan bangun besok. Buku harian itu terlepas dari genggaman Yasmin. Jatuh ke lantai dengan suara debum pelan. Yasmin membekap mulutnya, menahan jeritan horor yang merobek tenggorokannya. Sudah berakhir. Semuanya jelas sekarang. Raditya bukan penipu. Dia bukan bigamis. Dia seorang pembunuh berdarah dingin. Clara tidak hilang. Clara dibunuh. Dibunuh oleh suaminya sendiri, di rumah ini. Dan gaun pengantin itu, gaun yang sama, ya Tuhan, itu adalah piala. Sebuah ritual. Yasmin memuntahkan isi perutnya di lantai ruang kerja yang dingin itu. Dia gemetar hebat. Seluruh tubuhnya kejang karena syok dan ketakutan yang melumpuhkan. Pola itu sempurna. Temukan wanita kaya. Pikat dia. Nikahi dia. Isolasi dia. Kuasai asetnya. Ambil asuransi jiwanya. Lalu singkirkan dia. Dan sekarang, Yasmin menatap pantulan dirinya di layar komputer Raditya yang gelap. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak ngeri. Dia adalah target berikutnya. Dia adalah target berikutnya. Pikiran itu bergema di kepala Yasmin seperti lonceng kematian. Dia bukan lagi seorang istri. Dia adalah seekor domba yang sedang digiring ke pembantaian.
Panik. Panik buta yang memekakan telinga menjalari setiap sel tubuhnya. Dia harus lari. Dia harus keluar dari rumah ini sekarang juga. Dia harus menelepon Fitri. Dia harus menelepon polisi. Yasmin merangkak. Tangannya yang masih gemetar hebat meraih ponselnya di atas meja. Tapi saat ia baru saja akan menekan nomor Fitri, suara yang paling ia takuti di dunia terdengar dari luar. Suara gerbang besi otomatis yang terbuka. Diikuti oleh suara deru mesin mobil mewah yang sangat ia kenali. Raditya. Dia pulang. Tidak. Dia bilang 2 hari, ini baru 1 hari. Bisik Yasmin pada dirinya sendiri. Napasnya tercekat. Dia pulang lebih cepat. Ya Tuhan. Dia pulang. Adrenalin menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuh Yasmin yang lemas. Dia tidak punya waktu untuk takut. Dia harus berpikir. Jika Raditya masuk dan menemukannya di ruang kerja ini, dengan brankas terbuka dan buku harian Clara di lantai, tamatlah riwayatnya. Dia akan menjadi Clara nomor 2 malam ini juga. Bersikap normal. Perintah Fitri di telepon tadi malam terngiang-ngiang. Yasmin memungut buku harian Clara dengan tangan gemetar. Dia memasukkannya kembali ke dalam brankas. Paspor palsu. Polis asuransi. Dia menjejalkan semuanya kembali tanpa urutan. Asal masuk. Dia menutup brankas itu. Klak. Dia menguncinya dengan kunci perak. Klik. Dia melemparkan kunci itu kembali ke laci. Lalu menutup lacinya dengan keras. Muntahannya. Dia melihat muntahannya di lantai. Dia tidak bisa membiarkan Raditya melihat ini. Dengan panik, dia berlari ke kamar mandi kecil di dekat ruang kerja. Mengambil lap tangan dan sebotol pembersih. Dia menggosok lantai itu dengan gerakan membabi buta. Air matanya bercampur dengan air sabun. Bau pembersih yang menyengat untungnya menutupi bau asam muntahannya. Dia harus terlihat normal. Dia mendengar suara pintu depan terbuka. Yasmin, sayang, aku pulang. Suara itu, suara yang dulu membuatnya meleleh karena cinta, kini membuatnya ingin mati karena takut. Yasmin melempar lap basah itu ke bawah wastafel. Dia berlari ke cermin, membasuh wajahnya. Matanya merah dan bengkak. Dia terlihat seperti orang ketakutan. Dia tidak boleh terlihat seperti ini. Dia menepuk-nepuk pipinya keras, mencoba mengembalikan sedikit warna. Dia menarik napas dalam-dalam. Berkali-kali. Kamu bisa, Yasmin. Kamu bisa. Bisiknya pada bayangannya sendiri. Kamu bukan Clara. Kamu tidak akan mati di sini. Dia memaksa bibirnya untuk tersenyum. Senyum itu terasa kaku, seperti topeng porselen yang retak. Sayang, kamu di mana? Suara Raditya semakin dekat. Kini di ruang tengah. Di ruang kerja. Mas, sebentar. Teriak Yasmin. Suaranya bergetar. Dia berdeham. Mencoba lagi. Aku di sini. Dia mematikan lampu ruang kerja, menutup pintunya rapat-rapat, dan berjalan keluar menuju ruang tengah. Di sanalah Raditya berdiri. Tampan seperti biasa, dengan kemeja birunya yang digulung rapi hingga siku. Dia tersenyum lebar, senyum jutaan dolar yang mematikan itu, dan merentangkan tangannya. Kejutan. Pekerjaanku selesai lebih cepat. Kangen banget sama kamu, katanya. Yasmin merasa ingin pingsan. Setiap langkah mendekatinya terasa seperti berjalan di atas paku. Pria ini, pria yang memeluknya setiap malam, pria yang membisikkan kata-kata cinta di telinganya, adalah monster. Dia adalah pembunuh Clara. Aku juga kangen, Mas, kata Yasmin. Suaranya berhasil ia buat terdengar manja. Dia menubrukkan dirinya ke pelukan Raditya, membenamkan wajahnya di dada pria itu agar Raditya tidak bisa melihat matanya yang penuh kengerian. Bau parfum Raditya, bau yang dulu membuatnya nyaman, kini berbau seperti kematian. Raditya memeluknya erat, terlalu erat. Kamu kenapa, sayang? Kok kayak gemetaran? Kaget aja kamu pulang tiba-tiba, dusta Yasmin, berusaha tertawa kecil. Aku seneng banget. Oh ya? Raditya melepaskan pelukannya, tapi tangannya masih memegang bahu Yasmin.
Matanya menatap Yasmin lekat-lekat. Mata elang yang tajam. Mata seorang predator. Dia sedang menilai Yasmin. Apakah Yasmin masih domba kecilnya yang naif? Kamu nangis? Tanyanya. Ibu jarinya menyentuh sudut mata Yasmin yang masih sedikit basah. Sentuhan itu terasa seperti bara api di kulit Yasmin. Dia harus berjuang keras untuk tidak menghindar. Aku tadi nonton film sedih di TV. Bohong Yasmin lagi. Ceritanya tentang istri yang ditinggal suaminya. Aku jadi kebawa perasaan. Takut kamu kenapa-kenapa di Jakarta. Raditya tertawa. Tawa yang tulus. Ya ampun, kamu ini ada-ada aja. Aku di sini, sehat, aman. Dan sekarang aku lapar. Kamu udah masak? Perut Yasmin bergejolak. Memasak? Untuk seorang pembunuh? Belum. Mas, aku kira kamu pulangnya besok. Aku pesan makanan aja, ya? Oke, boleh. Raditya melepaskan Yasmin dan berjalan menuju sofa, merebahkan dirinya dengan lelah. Akhirnya bisa santai di rumah sendiri. Rumah sendiri. Rumah Clara. Yasmin mengangguk kaku dan berjalan ke dapur. Pura-pura sibuk dengan ponselnya untuk memesan makanan. Tangannya gemetar hebat saat dia mencari aplikasi ojek online. Setiap suara di belakangnya membuatnya terlonjak. Suara Raditya membuka kancing kemejanya. Suara dia menyalakan TV. Setiap gerakan normal kini adalah ancaman. Oh iya, Yas. Panggil Raditya dari ruang tengah. Yasmin membeku. Iya, Mas. Waktu aku di Jakarta, aku kepikiran sesuatu, katanya. Yasmin berjalan pelan kembali ke ruang tengah. Berdiri di ambang pintu dapur, menjauh. Kepikiran apa? Raditya menepuk-nepuk tempat kosong di sebelahnya di sofa. Sini dong, duduk dekat aku. Yasmin menelan ludah. Dia berjalan kaku dan duduk di ujung sofa, menjaga jarak sejauh mungkin. Raditya tersenyum, sepertinya tidak menyadari, atau mungkin menikmati, ketegangan Yasmin. Aku kepikiran soal masa depan kita, katanya. Suaranya lembut dan persuasif. Kan sekarang kamu udah nggak kerja. Aset-aset kamu yang dari warisan orang tuamu itu. Gimana kalau kita gabungin aja sama aset aku? Biar aku yang kelola semuanya. Jadi satu. Lebih gampang ngaturnya. Itu dia. Kalimat itu. Kalimat yang sama persis dengan yang ditulis Clara di buku hariannya. Darah Yasmin serasa berhenti mengalir. Dia di sini. Dia ada di dalam skenario yang sama persis. Terus, lanjut Raditya. Aku juga kepikiran, kita harus bikin asuransi jiwa, sayang. Buat jaga-jaga. Namanya juga hidup, kan? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Itu buat ngelindungin masa depan kita berdua. Kengerian domestik itu begitu pekat hingga Yasmin nyaris tidak bisa bernapas. Suaminya baru saja, dengan senyum manis di wajahnya, mengumumkan rencana pembunuhannya. Yasmin menatap pria itu. Pria yang ia cintai. Pria yang kini ingin membunuhnya demi uang. Dia tahu dia tidak bisa menolak. Jika dia menolak, Raditya akan curiga. Jika Raditya curiga, dia akan mempercepat rencananya. Transformasi itu terjadi seketika. Yasmin yang naif telah mati, terkubur bersama Clara. Yang duduk di sofa itu sekarang adalah seorang wanita yang sedang berjuang untuk hidupnya. Yasmin menggeser duduknya lebih dekat. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Raditya. Sama seperti yang biasa ia lakukan. Aku nggak ngerti soal gitu-gituan, Mas. Katanya dengan suara yang dibuat-buat manja dan sedikit bodoh. Tapi kalau Mas bilang itu yang terbaik buat kita, aku ikut aja. Dia merasakan otot-otot di bahu Raditya mengendur. Pria itu mengira umpannya dimakan. Pinter, kata Raditya, mengecup puncak kepala Yasmin. Itu baru istriku. Kamu tinggal duduk manis aja. Serahin semuanya sama aku. Beres. Yasmin memejamkan matanya, menahan air mata yang panas. Dia sedang memeluk pembunuhnya. Dia harus berpura-pura normal malam ini, besok, dan lusa, sampai dia menemukan cara untuk keluar hidup-hidup.
Malam itu, Yasmin berbaring di ranjang pengantin mereka. Di bawah ranjang itu, kotak musik Clara masih ada. Di sampingnya, Raditya tidur mendengkur pelan. Setiap tarikan napas pria itu terdengar seperti ancaman bagi Yasmin. Dia tidak tidur. Matanya terbuka lebar di kegelapan, menatap langit-langit. Dia diam-diam meraih ponselnya di bawah bantal. Dia menyalin data dari brankas itu secepat mungkin saat Raditya mandi tadi. Foto-foto paspor palsu, polis asuransi Clara. Dia membuka pesan baru untuk Fitri. Dia pulang. Dia minta gabungin aset. Dia bahas asuransi jiwa. Fit, ini semua benar. Buku harian itu benar. Tolong aku. Jangan telepon. Dia di sebelahku. Pesan itu terkirim. Yasmin menahan napas. Dia tahu, mulai malam ini, perang sesungguhnya telah dimulai. Di apartemennya di pusat kota, Fitri menjatuhkan cangkir teh yang sedang dipegangnya. Cangkir itu pecah berantakan di lantai. Tapi Fitri tidak peduli. Matanya terpaku pada layar ponselnya, membaca pesan dari Yasmin. Dia pulang. Dia minta gabungin aset. Dia bahas asuransi jiwa. Fit, ini semua benar. Buku harian itu benar. Tolong aku. Jangan telepon. Dia di sebelahku. Darah Fitri terasa mendingin hingga ke tulang. Ini bukan lagi teori. Ini bukan kecurigaan. Ini adalah pengakuan. Yasmin sedang tidur di sebelah monster yang sedang merencanakan pembunuhannya. Langkah demi langkah, persis seperti yang ia lakukan pada Clara. Fitri gemetar. Tapi bukan karena takut. Dia gemetar karena amarah yang meledak-ledak. Dia adalah seorang pengacara. Dia percaya pada hukum. Dan dia tidak akan membiarkan sahabatnya menjadi korban berikutnya. Dia segera bertindak. Dia membuka laptopnya, mengabaikan pecahan cangkir di kakinya. Dia sudah tahu nama Clara Anindita. Dia sudah tahu Clara dilaporkan hilang oleh kakaknya. Kini, dia punya amunisi baru. Buku harian, polis asuransi jiwa, dan paspor palsu. Fitri melakukan pencarian cepat di arsip berita lama, kali ini dengan kata kunci yang lebih spesifik. Dia menemukan sebuah artikel kecil, tersembunyi di halaman belakang koran lokal setahun yang lalu, tentang konferensi pers kecil yang diadakan oleh Indra Anindita, kakak laki-laki Clara. Dalam artikel itu, Indra memohon informasi dan menawarkan imbalan besar. Yang paling penting, ada nomor hotline pribadi yang ia siapkan, terpisah dari polisi. Fitri segera menyambar teleponnya. Dia tidak menelepon nomor itu. Itu terlalu berisiko. Dia mencari nama Indra Anindita di database firma hukumnya. Sebagai pewaris Anindita Group, Indra pasti punya jejak korporat. Dan benar saja, Fitri menemukan nama pengacara pribadi Indra. Pukul 11 malam, Fitri sedang duduk di lobi sebuah hotel bintang 5 yang sepi, tempat yang ia pilih karena netral dan ramai kamera pengawas. Seorang pria tinggi, tegap, dengan mata lelah namun tajam berjalan menghampirinya. Wajahnya tampak familiar dari foto-foto di artikel berita. "Ibu Fitri?" tanyanya. Suaranya berat dan penuh kewaspadaan. "Indra Anindita." Pria itu mengangguk. "Pengacara saya bilang ini sangat mendesak. Ini soal Clara." "Ini soal Clara," Fitri mengkonfirmasi. "Dan ini soal wanita lain yang akan menjadi korban berikutnya. Namanya Yasmin." Mata Indra menyipit. "Apa maksud Anda?" Fitri tidak membuang waktu. Dia menceritakan semuanya. Dari awal, kotak musik di bawah ranjang pengantin, foto Clara, gaun pengantin yang identik, kebohongan Raditya tentang editan. Dan puncaknya, pesan teks yang baru saja ia terima dari Yasmin. "Sahabat saya saat ini terjebak di rumah yang sama, menikah dengan pria yang sama yang menikahi adik Anda," kata Fitri. Suaranya mantap. Pria itu sedang mengulangi polanya. Isolasi, permintaan transfer aset, dan pembahasan polis asuransi jiwa. Wajah Indra yang tadinya keras, kini terlihat hancur. Dia menunduk. Bahunya bergetar. "Aku tahu," bisiknya. "Aku tahu dia tidak kabur.
Clara tidak mungkin depresi. Indra mengangkat wajahnya. Matanya memerah karena amarah yang tertahan. Aku sudah mencarinya selama setahun, Bu Fitri. Aku sudah menghabiskan miliaran untuk menyewa detektif swasta. Tapi pria itu, dia seperti hantu. Dia menikahi Clara dengan nama Arya Wiguna. Setelah Clara hilang, dia menjual semua aset yang berhasil dia curi atas nama Clara. Lalu dia lenyap. Tidak ada jejak. Polisi bilang ini kasus orang hilang biasa. Mereka bilang istri saya mungkin kabur dengan pria lain. Mereka tidak mau mendengarkan saya. Sekarang mereka akan mendengarkan, kata Fitri dingin. Karena kita punya sesuatu yang tidak Anda miliki setahun lalu. Apa? Tuntut Indra. Saksi hidup. Dan bukti kunci. Yasmin bilang. Fitri mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia menemukan brankas. Di dalamnya, ada paspor-paspor palsu atas nama Raditya, atau Arya, atau siapapun nama aslinya. Dan yang terpenting, dia menemukan buku harian Clara. Indra terkesiap. Buku harian? Clara punya buku harian. Ya. Dan buku harian itu menceritakan semuanya. Termasuk. Fitri menelan ludah. Kalimat terakhirnya. Dia tahu dia akan dibunuh. Itu adalah pukulan telak bagi Indra. Pria itu memejamkan matanya. Rasa sakit yang mendalam terlukis jelas di wajahnya. Tapi duka itu dengan cepat tergantikan oleh tekad yang membara. Buku harian itu adalah bukti pembunuhan berencana. Kita harus mengeluarkannya dari sana, kata Indra tegas. Tangannya terkepal. Tidak, kata Fitri cepat. Jika kita mengeluarkannya sekarang, pria itu akan kabur lagi. Dia akan lenyap seperti hantu, dan kita akan kehilangan dia selamanya. Kita tidak akan pernah mendapatkan keadilan untuk Clara. Jadi Anda mau membiarkan Yasmin di sana? Sebagai umpan? Tanya Indra, suaranya meninggi. Dia sudah menjadi umpan, balas Fitri. Tapi sekarang, dia tidak sendirian. Kita ada di sini. Anda dan saya. Kita akan menangkapnya. Indra, kita akan menangkapnya kali ini. Tapi kita harus pintar. Kita harus menggunakan umpannya untuk menjebak si predator. Indra menatap Fitri lama. Dia melihat logika dingin seorang pengacara, tapi juga melihat ketakutan seorang sahabat. Dia mengangguk pelan. Apa rencananya? Yasmin adalah aktris kita. Dia harus memainkan perannya. Dia harus setuju dengan semua kemauan Raditya. Setuju untuk menggabungkan aset. Setuju untuk membuat asuransi jiwa. Jelas Fitri. Dia akan membunuhnya lebih cepat. Protes Indra. Tidak jika kita mengendalikan tempat dan waktunya, kata Fitri. Pria ini serakah. Keserakahan adalah kelemahannya. Yasmin akan setuju, tapi dia akan membuat satu permintaan. Satu permintaan yang terdengar wajar dari seorang istri, naif, yang sedikit gugup. Fitri pun menjabarkan rencananya. Indra mendengarkan dengan seksama. Ini berisiko. Sangat berisiko. Tapi ini satu-satunya kesempatan mereka. Saya akan hubungi polisi, kata Indra. Koneksi keluarga saya. Kali ini, dengan bukti buku harian dan pola yang berulang, mereka harus bergerak. Bagus. Siapkan tim terbaik. Kita tidak boleh gagal, kata Fitri. Dia mengambil ponselnya dan mulai mengetik balasan untuk Yasmin. Pesan itu harus singkat, aman, dan memberinya instruksi yang jelas. Di dalam rumah yang sunyi dan mencekam di Bandung Utara, ponsel Yasmin di bawah bantal bergetar sekali. Dia menahan napas, menunggu Raditya bergerak. Pria itu tetap tidur mendengkur. Dengan gerakan super pelan, Yasmin menarik ponselnya. Sebuah pesan baru dari Fitri. Aku tidak sendiri. Kakak Clara bersamaku. Nama aslinya Indra. Kami punya rencana. Kamu aman. Ikuti semua maunya. Setuju soal aset. Tapi ada syarat. Minta lakukan di bank. Bilang kamu mau, resmi, dan aman. Ulur waktu. Kami akan siapkan jebakannya. Kamu hebat.
Bertahanlah. Yasmin membaca pesan itu 3 kali. Air mata lega mengalir di pipinya. Aku tidak sendiri. Persekutuan itu telah terbentuk. Di luar dinding penjara ini, ada orang yang berjuang untuknya. Untuk Clara. Yasmin mengusap air matanya. Dia bukan lagi korban yang menunggu disembelih. Dia adalah bagian dari jebakan. 2 hari berikutnya terasa seperti hidup di neraka yang beku. Yasmin memainkan perannya dengan sempurna. Sebuah penampilan yang layak diganjar piala Oscar. Dia menjadi istri yang penurut, penuh kasih, dan sedikit bodoh. Dia memasakkan Raditya makanan favoritnya, memijat bahunya saat pria itu pura-pura lelah bekerja di ruang kerjanya. Yasmin tahu pria itu sedang mengurus dokumen transfer asetnya, dan tertawa pada setiap leluconnya. Setiap sentuhan Raditya terasa seperti sengatan kalajengking. Setiap pujiannya terdengar seperti ancaman. Tapi Yasmin menelan semua rasa takut dan jijiknya. Dia tersenyum. Dia harus terus tersenyum. Pada malam ketiga, saat mereka sedang makan malam, Raditya akhirnya mengangkat topik itu lagi. Nada suaranya dibuat ringan, seolah-olah sedang membahas rencana liburan. Sayang, soal dokumen yang aku bilang kemarin, notaris kenalanku bisa datang ke rumah besok pagi. Jadi kita bisa selesaikan semuanya dengan cepat, katanya sambil tersenyum. Jantung Yasmin berdebar kencang. Ini dia. Saatnya. Yasmin meletakkan sendoknya. Dia memasang ekspresi ragu-ragu, sedikit cemas, persis seperti yang ia latih di depan cermin kamar mandi. Mas. Panggilnya pelan. Iya, sayang. Kenapa? Tanya Raditya. Senyumnya sedikit memudar, digantikan tatapan waspada. Aku bukannya nggak percaya sama Mas. Sama sekali bukan. Yasmin memainkan jarinya di atas meja. Tapi, ini kan asetnya besar, Mas. Peninggalan satu-satunya dari almarhum ayah dan ibu. Dia menatap Raditya dengan mata yang sengaja ia buat berkaca-kaca. Aku agak gugup. Aku takut salah. Aku takut nggak ngerti. Raditya mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Yasmin. Hei, kan ada aku. Aku yang akan urus semuanya. Kamu tinggal tanda tangan aja. Aku tahu, Mas. Tapi... Yasmin menarik napas. Boleh nggak kita lakukannya di bank? Maksudku, di bank tempat aku simpan semua surat-surat berhargaku. Di sana kan ada manajer investasiku. Ada notaris bank yang resmi. Rasanya lebih aman buat aku. Lebih mantap. Biar aku juga bisa sekalian tanya-tanya hal yang aku nggak ngerti. Boleh, ya? Yasmin menatap Raditya dengan tatapan memohon, memainkan kartu, wanita naif yang butuh perlindungan. Raditya terdiam sejenak. Matanya menatap Yasmin lekat-lekat. Yasmin bisa melihat otaknya bekerja, menimbang-nimbang permintaan itu. Apakah ini tanda kecurigaan? Tapi keserakahan Raditya jauh lebih kuat daripada kewaspadaannya. Melakukan transaksi di bank? Itu justru lebih baik. Terlihat lebih bersih, lebih legal, lebih profesional. Jika dilakukan di bank resmi, dokumen transfer itu akan semakin kuat secara hukum. Dia mengira Yasmin hanya seorang wanita bodoh yang gugup soal uang besar. Senyum Raditya kembali merekah. Lebih lebar dari sebelumnya. Dia mengira dirinya sangat pintar karena berhasil mengendalikan Yasmin sepenuhnya. Tentu saja boleh, sayang, katanya. Suaranya terdengar lega. Itu ide yang sangat bagus. Kamu memang pintar. Tentu kita lakukan di bank kamu. Biar kamu merasa tenang dan aman. Itu yang paling penting. Yasmin tersenyum lega. Senyum yang tulus karena bagian pertama rencananya berhasil. Makasih ya, Mas. Kita bisa atur hari Jumat? Biar sekalian akhir minggu. Jumat. Sempurna, kata Raditya. Malam itu juga, setelah Raditya tidur, Yasmin mengirimkan pesan singkat ke Fitri. Jumat. Bank Sentral Cabang Dago. Jam 10 pagi. Balasan datang instan. Diterima. Jebakan disiapkan. Jangan bawa apapun selain diri kamu. Kami urus sisanya. Di tempat lain,
Indra Anindita sedang duduk di sebuah ruangan rapat darurat di markas besar kepolisian. Dia baru saja selesai memaparkan semuanya. Data polis asuransi Clara, foto paspor-paspor palsu, dan yang terpenting, salinan foto halaman-halaman kunci buku harian Clara yang berhasil didapat Yasmin saat Raditya mandi, yang dikirimkannya bersamaan dengan pesan darurat pertama. Pola ini jelas, kata seorang perwira tinggi. Predator pernikahan. Kita harus bergerak cepat. Kita akan siapkan tim penyamaran. Notaris dan manajer bank di ruangan itu adalah orang kita. Kembali ke rumah. 2 hari menjelang hari Jumat adalah hari-hari terpanjang dalam hidup Yasmin. Ketegangan di rumah itu begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Raditya berada dalam suasana hati yang luar biasa baik. Dia bersiul-siul, membelikan Yasmin bunga, dan terus-menerus berbicara tentang rencana liburan mereka ke Eropa, setelah urusan administrasi ini selesai. Yasmin tahu, liburan, itu berarti dia akan hilang, seperti Clara. Raditya juga beberapa kali menerima telepon. Dia akan berbicara pelan di ruang kerja. Yasmin berhasil menguping 1 kali. Leo, kata Raditya. Jumat jam 10 di Dago. Pastikan semuanya beres dari sisi kamu. Urusan administratif harus bersih. Setelah tanda tangan, kita langsung cairkan. Leo. Yasmin langsung mengirim nama itu ke Fitri. Kaki tangan. Ini membuktikan Raditya tidak bekerja sendirian. Akhirnya, hari Jumat tiba. Pagi itu terasa surreal. Udaranya cerah. Burung-burung berkicau. Seolah alam tidak tahu bahwa sebuah drama hidup dan mati akan terjadi. Yasmin merasa mual tak tertahankan. Dia muntah hebat di kamar mandi, menyalakan keran air dan sahur bersamaan agar Raditya tidak mendengar. Wajahnya pucat pasi di cermin. Ayo, Yasmin. Demi Clara. Demi dirimu. Bisiknya pada bayangannya. Raditya, sebaliknya, tampak luar biasa. Dia mengenakan setelan jas termahalnya, rambutnya disisir ke belakang dengan licin, dan dia memakai jam tangan emas yang berkilauan. Dia tampak seperti seorang eksekutif sukses yang akan menutup kesepakatan bisnis besar. Dia tidak tahu, dia sedang berjalan menuju akhir dari permainannya. Sudah siap, sayang? Tanyanya, merapikan dasi Yasmin, padahal Yasmin hanya memakai blus sederhana. Siap, Mas, kata Yasmin. Suaranya nyaris tak terdengar. Perjalanan ke bank adalah siksaan. Raditya mengemudi sambil memegang tangan Yasmin. Dia terus berbicara tentang betapa bahagianya dia, betapa masa depan mereka akan cerah. Yasmin hanya mengangguk dan tersenyum kaku. Setiap kata-katanya membuat perut Yasmin mual. Mereka tiba di Bank Sentral Cabang Dago tepat pukul 9.55. Bank itu ramai seperti biasa. Saat mereka melangkah keluar dari mobil, mata Yasmin menyapu sekeliling dengan panik. Dia melihatnya. Mobil Fitri yang familiar terparkir di seberang jalan. Di dalamnya, dia tahu ada Fitri yang sedang mengawasinya. Jantungnya sedikit tenang. Raditya merangkul pinggang Yasmin dengan posesif, menuntunnya masuk ke lobi bank yang megah. Ini hari besar kita, sayang, bisiknya mesra. Saat mereka melewati pintu kaca, Yasmin melihat seorang pria yang duduk di kursi tunggu, pura-pura membaca koran. Pria itu mengangkat wajahnya sedikit. Indra Anindita. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Indra memberinya anggukan yang nyaris tak terlihat. Di seberang lobi, dekat meja teller, seorang pria lain, yang tidak Yasmin kenali, pasti Leo, berpakaian necis seperti Raditya, melihat kedatangan mereka. Dia tersenyum puas dan mengangguk singkat ke arah Raditya. Seorang wanita yang berpakaian rapi sebagai manajer bank. Yasmin tahu dia polisi, tersenyum dan menghampiri mereka. Bapak Raditya dan Ibu Yasmin? Notaris sudah menunggu Anda di ruangan khusus. Mari, lewat sini. Jebakan itu telah terpasang. Raditya, dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya, menggenggam tangan Yasmin lebih erat dan berjalan angkuh. Dia pikir dia sedang berjalan menuju kekayaan. Dia tidak tahu, dia sedang berjalan lurus ke dalam perangkap yang disiapkan oleh wanita naif
yang sedang digandengnya. Ruangan khusus di bank itu terasa dingin dan kedap suara. Udaranya pengap oleh aroma karpet baru dan pendingin ruangan yang diatur terlalu rendah. Yasmin duduk di kursi kulit yang terasa kaku. Tangannya terkepal di pangkuannya hingga buku-buku jarinya memutih. Di seberangnya, Raditya duduk dengan angkuh, menyilangkan kakinya. Dia tampak seperti raja yang sedang menginspeksi wilayah kekuasaannya. Di sebelahnya, duduk pria yang Yasmin yakini adalah Leo, kaki tangannya. Pria itu membawa koper kulit tipis. Wajahnya tegang namun penuh antisipasi. Di ujung meja, duduk dua orang yang memperkenalkan diri sebagai Bapak Notaris dan Ibu Manajer. Mereka berdua tersenyum profesional, namun mata mereka, Yasmin memperhatikan, tidak pernah berhenti mengawasi Raditya. Mereka adalah polisi. Yasmin tahu itu. Fitri dan Indra pasti ada di suatu tempat di luar sana, mengawasi, menunggu. Baik, kata si notaris. Seorang pria paruh-baya berkacamata tebal. Dia membuka tumpukan dokumen tebal di atas meja. Ini adalah akta pengalihan aset yang diminta oleh Bapak Raditya dan Ibu Yasmin. Semuanya sudah kami siapkan sesuai prosedur. Mata Raditya berbinar. Kilatan keserakahan yang tidak ditutup-tutupi melintas di wajahnya yang tampan. Dia menoleh ke Yasmin. Senyumnya begitu manis hingga terasa memuakan. Lihat, sayang, cepat, kan? Profesional, bisiknya. Seolah mereka sedang berbagi rahasia yang menyenangkan. Leo membuka kopernya, mengeluarkan set dokumen lain. Ini dokumen pendukung dari pihak kami, katanya singkat, menyerahkannya pada si notaris. Jantung Yasmin berdebar begitu kencang hingga ia takut Raditya bisa mendengarnya. Ini adalah panggung sandiwara terakhirnya. Dia adalah pemeran utamanya. Ibu Yasmin, kata si manajer bank, suaranya lembut namun tegas. Apakah ibu sudah membaca dan memahami semua isi dokumen ini? Ini adalah pengalihan penuh seluruh aset warisan Anda kepada suami Anda, Bapak Raditya. Raditya tertawa ringan. Tentu saja dia sudah paham. Kami sudah membahasnya. Istri saya percaya penuh pada saya. Iya kan, sayang? Yasmin mengangkat wajahnya. Dia menatap lurus ke mata Raditya. Mata yang pernah ia puja, yang kini terlihat seperti mata ular yang dingin. Dia mencoba mencari sisa-sisa pria yang ia cintai. Tidak ada. Yang ada hanya predator yang lapar. Iya, Mas. Bisik Yasmin. Baik, kata si notaris. Dia mendorong pena mahal dan satu dokumen paling atas ke arah Yasmin. Kalau begitu, silakan Ibu Yasmin tanda tangan di sini. Ruangan itu hening. Semua mata tertuju padanya. Pena itu tergeletak di atas kertas. Menunggu. Ini adalah saatnya. Titik di mana Clara tidak punya pilihan. Tapi Yasmin punya pilihan. Tangan Yasmin terulur. Gemetar hebat. Dia mengambil pena itu. Dia bisa merasakan tatapan Raditya yang penuh kemenangan. Dia bisa merasakan Leo yang menahan napas. Yasmin mendekatkan ujung pena ke kertas. 1 milimeter lagi. Lalu, dia menjatuhkan pena itu. Pena itu jatuh ke lantai dengan suara pelan, tapi di keheningan ruangan itu, suaranya terdengar seperti ledakan. Raditya membeku. Senyumnya lenyap. Sayang. Leo menegakkan duduknya. Matanya menyipit curiga. Ada apa, Ibu Yasmin? Tanya si notaris, memainkan perannya. Anda baik-baik saja. Yasmin menggelengkan kepalanya pelan. Dia tidak melihat ke notaris. Dia menatap lurus ke arah Raditya. Aku nggak bisa, Mas, katanya. Suaranya gemetar, tapi bukan karena takut. Karena amarah. Wajah Raditya mengeras. Yasmin, jangan main-main. Ambil penanya dan tanda tangan. Desisnya, nada suaranya rendah dan mengancam. Dia tidak lagi berpura-pura. Aku nggak bisa tanda tangan, ulang Yasmin. Suaranya kini lebih kuat. Aku nggak bisa memberikan semua hartaku ke kamu. Apa maksud kamu? Bentak Raditya. Kita sudah sepakat. Kita sepakat?
Atau kamu yang menyusun skenario? Tanya Yasmin. Air matanya mulai mengalir. Tapi ini air mata kemarahan. Sama seperti skenario kamu sama Clara. Boom! Nama itu menggantung di udara seperti bom yang baru saja meledak. Wajah Raditya berubah dari merah padam menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Dia terlihat seperti baru saja disambar petir. Di sebelahnya, Leo melompat berdiri. Matanya melotot panik ke arah pintu. "Kak, kamu ngomong apa?" gagap Raditya. "Clara Anindita," teriak Yasmin, kini ikut berdiri. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku sama naifnya dengan dia?" "Tutup mulutmu," raung Raditya. Dia menerjang ke arah Yasmin. Tapi dia terlambat. "Polisi, jangan bergerak." Si notaris dan si manajer bank melompat dari kursi mereka. Dalam sekejap, mereka bukan lagi pegawai bank yang kaku. Mereka adalah petugas yang sigap. Masing-masing sudah mengeluarkan senjata dan mengarahkannya ke Raditya dan Leo. Pintu ruangan itu didobrak terbuka. Dua petugas berseragam masuk, diikuti oleh Indra Anindita, yang matanya berkilat-kilat penuh amarah yang terpendam selama setahun. "Arya Wiguna, alias Raditya," teriak si notaris. "Anda ditangkap atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan pembunuhan berencana terhadap Clara Anindita." Leo tidak melawan. Dia langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Wajahnya pucat karena ketakutan. "Saya nggak tahu apa-apa soal pembunuhan. Saya cuma urus dokumen." "Dia otaknya," teriaknya panik, menunjuk Raditya. Tapi Raditya, dia adalah predator yang terpojok. Dia menggeram seperti binatang buas. Dia melihat Yasmin, satu-satunya penyebab kehancurannya. Dengan gerakan putus asa, dia mencoba meraih Yasmin untuk dijadikan sandera. "Yasmin, awas!" teriak Indra. Tapi Yasmin sudah siap. Dia menendang kursi ke arah kaki Raditya, membuatnya tersandung. Tepat saat itu, petugas berseragam meringkusnya dari belakang, membantingnya ke meja. "Lepaskan! Kalian gak punya bukti apa-apa." Raditya meronta-ronta di atas meja. Dokumen-dokumen transfer asetnya berhamburan di wajahnya. "Ini semua jebakan. Istriku gila." Indra berjalan mendekat. Dia melempar sebuah map ke atas meja, tepat di depan wajah Raditya yang tertelungkup. Map itu terbuka, memperlihatkan foto-foto salinan buku harian Clara. "Ini buktinya, bangsat," geram Indra. "Kalimat terakhir adikku. Untuk Clara." Raditya terdiam. Dia melihat buku harian itu. Tamat. Yasmin berjalan mendekati suaminya, mantan suaminya. Dia menatap wajah tampan yang kini penuh keringat dan kebencian itu. Dia menunduk. "Dan untukku," bisiknya. Petugas memborgol tangan Raditya dan Leo di belakang punggung mereka. Rencana sempurna itu hancur berantakan. Saat Raditya digiring keluar, matanya terkunci pada Yasmin. Tatapan itu penuh kebencian. Bagaimana kamu bisa tahu?" desisnya, tidak percaya. Yasmin menatapnya dengan dingin. Dia tidak lagi takut. "Rencana sempurna kamu gagal total, Mas," kata Yasmin, suaranya tenang. "Gagal hanya karena satu kotak musik tua yang lupa kamu buang." Wajah Raditya menunjukkan keterkejutan total. Kotak musik. Benda sepele itu. Dia digiring pergi. Keterkejutan itu membeku di wajahnya. Di lobi bank, Fitri berdiri menunggu. Dia berlari memeluk Yasmin yang kakinya mendadak terasa lemas. "Kamu berhasil, Yas. Kamu berhasil," isak Fitri. Yasmin menangis dalam pelukan sahabatnya. Bukan tangis kesedihan. Itu adalah tangis kelegaan. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Persidangan itu menjadi berita utama di kota Bandung selama berminggu-minggu. Media menjulukinya, "Kasus pengantin kotak musik." Ruang sidang selalu penuh sesak oleh wartawan dan warga yang penasaran. Raditya, atau Arya Wiguna, nama aslinya, dan Leo didudukan di kursi pesakitan. Raditya mencoba segalanya. Dia menyewa pengacara mahal, mencoba memutarbalikan fakta,
Mengatakan bahwa Yasmin adalah istri yang tidak stabil secara emosional, bahwa dia bersekongkol dengan Indra untuk merebut hartanya. Dia mengklaim buku harian Clara adalah palsu. Tapi kebohongan tidak bisa melawan bukti yang bertumpuk. Jebakan di bank itu hanyalah puncaknya. Setelah penangkapan itu, polisi menggeledah rumah itu dan menemukan brankas yang sesungguhnya. Brankas di balik lukisan di ruang kerja Raditya. Di dalamnya, bukti kejahatannya jauh lebih mengerikan. Bukan hanya paspor palsu atas nama Raditya, tapi ada belasan paspor palsu lain dengan foto pria yang sama, identitas yang berbeda-beda. Ada dokumen-dokumen milik wanita lain, dari kota-kota lain, yang juga dilaporkan hilang atau kabur dari rumah. Raditya bukan hanya pembunuh. Dia adalah predator berantai. Fitri dan tim jaksa bekerja tanpa lelah. Mereka menghadirkan buku harian Clara sebagai bukti utama. Tulisan tangan itu diverifikasi oleh ahli forensik. Setiap halaman yang menceritakan isolasi, permintaan transfer aset, hingga obat tidur, itu dibacakan di depan persidangan, membuat semua orang yang hadir merinding ngeri. Leo, sang kaki tangan, memilih untuk bekerja sama dengan jaksa demi hukuman yang lebih ringan. Dia membeberkan segalanya. Bagaimana Raditya mencari mangsa wanita kaya yang kesepian. Bagaimana dia memalsukan dokumen, mencuci uang hasil kejahatan, dan bagaimana dia membantu Raditya membersihkan jejak setelah para korban hilang. Puncak persidangan adalah kesaksian Yasmin. Dia berjalan ke mimbar saksi dengan langkah tegap. Dia bukan lagi Yasmin yang naif yang pindah ke rumah itu. Dia adalah seorang penyintas. Dia menceritakan semuanya dengan suara yang jelas dan tenang. Tentang kotak musik, tentang foto, tentang gaun pengantin yang identik, tentang telepon gas lighting dari Raditya, tentang kengeriannya saat membaca buku harian Clara, dan tentang bagaimana dia harus bermain peran sebagai istri penurut, tidur di sebelah pembunuh, demi menjebaknya. Raditya menatapnya dengan kebencian murni dari kursi pesakitan. Yasmin balas menatapnya. Lurus di mata. Dia tidak membuang muka. Dia tidak takut lagi. Akhirnya, hari putusan tiba. Palu hakim diketuk 3 kali. Suaranya terdengar seperti lonceng keadilan yang menggema di seluruh negeri. Raditya alias Arya Wiguna terbukti bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Clara Anindita, penipuan berlapis, pemalsuan identitas, dan percobaan pembunuhan terhadap Yasmin. Hukuman, penjara seumur hidup. Leo dihukum 20 tahun penjara. Indra Anindita menangis terseduh-seduh di kursinya, memeluk Fitri. Keadilan untuk adiknya. Setelah setahun penuh keputusasaan, akhirnya tiba. Yasmin memejamkan matanya. Satu napas panjang terakhir ia hembuskan. Beban terberat di dunia baru saja terangkat dari pundaknya. Beberapa minggu setelah putusan, hidup Yasmin mulai ditata kembali. Pernikahannya dengan Raditya dibatalkan oleh pengadilan. Dianggap tidak pernah sah secara hukum karena didasari oleh penipuan identitas. Seluruh harta warisannya dikembalikan kepadanya. Harta milik Clara dikembalikan sepenuhnya kepada Indra dan keluarganya. Hal pertama yang Yasmin lakukan adalah menjual rumah itu. Rumah di Bandung Utara itu. Dia tidak ingin menyimpan kenangan buruk. Dia ingin menghapus jejak Raditya dari hidupnya. Agen properti bilang rumah itu mungkin akan sulit terjual karena sejarah kelamnya. Yasmin tidak peduli. Dia menjualnya dengan harga murah. Yang penting hilang dari tanggung jawabnya. Sebelum rumah itu laku, dia kembali ke sana 1 kali lagi. Sendirian. Dia berjalan melewati kamar tidur utama. Dia berdiri di depan ruang kerja. Tidak ada lagi rasa takut. Hanya rasa hampa. Dia mengambil satu barang dari rumah itu. Kotak musik kayu berukiran mawar. Bukan sebagai kenang-kenangan buruk, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa di balik melodi yang paling menyedihkan sekalipun, ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Pengingat akan Clara. Dan pengingat akan kekuatannya sendiri. 1 tahun berlalu. Di sebuah jalan yang teduh di pusat kota Bandung, sebuah bangunan baru yang bersih dan modern baru saja diresmikan. Tidak ada kemewahan yang mencolok,
Hanya suasana yang hangat dan menyambut. Di depannya, tergantung papan nama sederhana namun penuh makna, Yayasan Cahaya Clara. Yasmin, Fitri, dan Indra berdiri di depan pintu masuk, menyambut tamu-tamu pertama mereka. Setelah persidangan, mereka bertiga memutuskan untuk menyalurkan duka dan trauma mereka menjadi sesuatu yang positif. Mereka mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum gratis, khusus untuk perempuan korban penipuan, kekerasan domestik, dan gaslighting. Indra menyumbangkan sebagian aset Clara untuk mendanai yayasan. Fitri mengundurkan diri dari firma hukumnya untuk menjadi kepala divisi hukum di sana. Dan Yasmin, dia adalah direktur operasionalnya. Dia yang menemui para wanita yang datang, mendengarkan cerita mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka tidak gila, dan bahwa mereka tidak sendirian. Yasmin yang dulu naif telah hilang. Yasmin yang dulu hidup dalam dongeng telah mati. Yang berdiri di sana hari itu adalah Yasmin yang baru. Seorang wanita yang ditempa oleh api pengkhianatan, namun tidak hancur. Dia tidak hancur. Dia terlahir kembali. Lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap untuk menyalakan cahaya bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan.